Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pertama dan terutama sekali, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Serta mari kita bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan yang singkat ini, saya akan memaparkan kajian tafsir Tarbawi Quran Surat At-Tahrim ayat ke-10 sampai dengan 12. Ayat ini membahas tentang kisah 4 perempuan yang memiliki keteladanan iman, keteguhan hati, dan tanggung jawab pribadi di hadapan Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Daraballahu masalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lutin kanata tahta 'abdain min ibadina salihain fakhanatuhuma falam yughniya anhuma min Allahi syai'an wa qila adkhulan nar ma'ad dakhilin. Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir, yaitu istri Lut dan istri Nabi Nuh. Keduanya berada di bawah tanggung jawab dua hamba yang soleh, lalu berkhianat. Kedua suaminya tidak dapat membantunya sedikit pun dari siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dikatakan, masuklah ke neraka bersama orang-orang yang masuk. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang beriman, yaitu istri Fir'aun, ketika berkata, Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku di sisimu sebuah rumah di dalam surga. Selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, serta selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. Maryam putri Imran yang memelihara kehormatannya, lalu kami meniupkan ke dalam rahimnya sebagian dari ruh kami, yang membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya, serta kitab-kitabnya, termasuk orang-orang yang tepat. Bahasan selanjutnya adalah Asbabun Nuzul Quran Surat At-Tahrim, ayat ke-10 sampai dengan 12. Ayat ini menjadi pelajaran dan peringatan bagi umat Islam tentang pentingnya keimanan dan tanggung jawab. Berkaitan dengan teguran Allah kepada sebagian istri Nabi, ayat ini memberikan contoh perumpamaan perempuan dalam sejarah. Yang pertama yaitu istri Nabi Lut dan Nabi Nuh, bahwa keduanya merupakan bagian keluarga
dari orang-orang saleh, dari para nabi, namun mereka tetap lalai dan membangkang terhadap ajarannya. Yang kedua adalah Asiyah, yang hidup di lingkungan istana Raja Fir'aun yang sangatlah zalim. Beliau tetap beriman setelah melihat mukjizat Nabi Musa. Bahkan pada saat ia mempertahankan keimanannya, beliau sampai disiksa oleh Fir'aun. Yang ketiga adalah Maryam, perempuan suci yang menjaga kehormatannya, menerima roh dari Allah, tiupan roh dari Allah, yaitu Nabi Isa yang sangat saleh. Selanjutnya adalah penafsiran para ulama dalam Quran surat At-Tahrim ayat ke-10 sampai dengan 12. Yang pertama yaitu Imam Ibnu Katsir, bahwa pengkhianatan istri Nabi adalah dalam agama dan dakwah, bukan masalah zina. Doa Asiyah menunjukkan akhirat lebih mulia dari dunia. Yang kedua adalah Al-Misbah yang dikarang oleh Quraisy Shihab. Kemuliaan tidak bergantung pada hubungan keluarga. Perempuan punya kedudukan mulia dan kemampuan sama mencapai derajat tinggi. Yang ketiga adalah At-Tabari. Keselamatan ditentukan oleh iman dan amal soleh, bukan keturunan. Maryam membenarkan semua perintah Allah tanpa keraguan. Yang terakhir adalah Imam Al-Qurtubi, bahwa tanggung jawab pribadi dalam keimanan, hidayah, tidak dapat diwariskan melalui keluarga, tetapi diperoleh melalui iman dan ketaatan. Selanjutnya adalah poin-poin pendidikan yang terdapat dalam Quran surat At-Tahrim ayat ke-10 sampai dengan 12. Yang pertama yaitu keimanan, bahwa iman harus tumbuh dari dalam dan dijaga dengan sungguh-sungguh. Hubungan keluarga sekalipun tidak dapat membuat seseorang masuk surga, tidak dapat menjadi penjamin keselamatan tanpa iman dan ketakwaan. Yang kedua adalah tanggung jawab pribadi. Setiap manusia bertanggung jawab atas amalnya sendiri. Tidak ada yang dapat menyelamatkan orang lain jika ia tidak beriman dan taat. Yang ketiga adalah kesabaran dan keteguhan hati. Asiyah yang rela menerima siksaan dari Fir'aun demi mempertahankan iman, ujian hidup, tidak boleh membuat seseorang meninggalkan agama. Yang keempat adalah akhlak dan menjaga kehormatan. Sebagaimana sikap dari Maryam yang menjaga kehormatannya, itu mengajarkan kepada kita bahwa kehormatan merupakan bagian penting bagi diri seseorang. Maka perlu bagi kita untuk menjaga pergaulan dan menghormati diri sendiri. Yang kelima adalah keteladanan. Ayat memberikan contoh teladan baik dan buruk. Teladan baik yaitu Asiyah dan Maryam, dan teladan buruk adalah istri Nabi Nuh dan Nabi Lut. Demikianlah kajian tafsir Tarbawi pada kesempatan yang singkat ini, bahwa Quran surah At-Tahrim ayat ke-10 sampai dengan 12 menggambarkan tentang ada beberapa perempuan yang bersifat baik dan bersifat buruk. Bersifat baik adalah Asiyah dan Maryam, sedangkan yang bersifat buruk adalah istri Nabi Nuh dan Nabi Lut yang membangkang terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.